itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Situasi politik beberapa hari ini itu sangat menarik dan semakin panas. Sesudah demo besar perlawanan terhadap DPR yang mau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi, situasi bukannya tambah mendingin, tetapi justru tambah memanas. Karena apa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu mengubah peta politik itu menjadi sangat cair. Yang tadinya beberapa partai bergabung dan membentuk koalisi Indonesia Maju sehingga menutup peluang partai lain untuk mencalonkan, sekarang malah membuka pintu banyak kandidat untuk bisa mencalonkan. Jelas KIM atau Koalisi Indonesia Maju itu sekarang kebingungan. Mereka sudah terjebak kesepakatan untuk bersama-sama di dalam semua pilkada. Dalam perubahan situasi seperti ini, kebayangkan di dalam koalisi mereka sendiri itu muncul yang namanya keraguan, ketakutan, was-was, dan saling curiga. Ya pasti, karena koalisi mereka dibangun bukan didasarkan persamaan ideologi, tetapi kepentingan sesaat. Sehingga ketika kepentingan mereka itu terganggu, ributlah di antara sesama mereka. Oke, kita nggak perlu ngelihat daerah lain karena pasti akan sangat panjang pembahasannya. Kita fokus dulu aja di Jakarta, pusat segala media, tempat pertempuran paling ganas di dalam setiap momen pilkada. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi turun, Koalisi Indonesia Maju sudah pede akan menguasai Jakarta. Karena jika mengacu putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, maka yang berhak mengajukan calon di Jakarta itu hanya Koalisi Indonesia Maju. Mereka bahkan sudah menyiapkan calon boneka untuk melawan calon mereka. Calon boneka yang sembunyi di balik kata calon independen ini tiba-tiba saja muncul dan lolos di KPU. Padahal gak jelas kan kapan dia ngumpulin KTP-nya. Sesudah putusan Mahkamah Konstitusi itu turun, maka peta pun berubah. PDI Perjuangan yang awalnya nggak bisa mencalonkan karena kurang suara, mendadak punya peluang yang sangat besar. Dan ini ancaman buat partai-partai yang terjebak di Koalisi Indonesia Maju. Ridwan Kamil yang tadinya sebagai calon satu-satunya di Jakarta, itu langsung gamang sekarang. Apalagi dia sudah diserang duluan dengan membongkar jejak media sosialnya yang negatif terhadap Jakarta. PDI Perjuangan ini sekarang leading di dalam memilih calon buat mereka. Banyak orang bertanya, siapa sih calon yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan? Apakah itu Anies Baswedan yang sedang sibuk mempercantik diri dan pamer ke sana kemari karena merasa elektabilitasnya tinggi? Atau Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kader PDI Perjuangan sendiri yang punya kelemahan bahwa dia double minority dan pernah terjungkal di tahun 2017 karena dihianati? Jadi mana nih yang harus dipilih oleh PDI Perjuangan? Kemarin sempat beredar bahwa PDI Perjuangan akhirnya akan memilih Anies Baswedan berpasangan dengan Sidul Rano Karno untuk Pilgub Jakarta. Berita itu santer banget, apalagi ditambah Anies datang ke kantor PDI Perjuangan dengan memakai batik merah. Rencananya sih, kemarin Senin tanggal 26 Agustus, nama Anies akan dideklarasikan sebagai calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan. Tapi, wait, ternyata nggak jadi. Ada penundaan. Tiba-tiba situasi yang tadinya sudah pasti berubah menjadi hening. PDI Perjuangan tiba-tiba mengundurkan langkahnya. Saya nggak tahu ya ada apa, tapi ada kemungkinan nih, karena Anies Baswedan tidak mau di PDIP-kan. Padahal syarat dari Bu Mega adalah utamakan kader sendiri. Maka situasi kembali ke titik nol. Pilihan PDI Perjuangan menjadi tidak pasti buat Anies.
Dan terakhir beredar kabar kalau PDI Perjuangan ada rencana memilih Pramono Anung, kader PDI Perjuangan yang masih menjabat sebagai sekretaris kabinet sampai sekarang. Nah, ini jelas kartu mati. Mendingan deh PDI Perjuangan menyerah aja nih kalau milih Pramono Anung, karena sudah pasti kalah. Saya kenal sama Pak Pram, tapi jujur untuk yang satu ini saya tidak menyarankan untuk dicalonkan. Saya ini nggak ingin mencampuri urusan internal partai, tapi saya coba memberikan sebuah analisa yang mungkin berguna. Banyak orang bicara bahwa jika PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan, maka PDI Perjuangan punya potensi menang di Jakarta. Oke, itu kalau menang. Kalau nanti Anies kalah, bagaimana nanti nasibnya PDI Perjuangan? Jelas akan ditinggal simpatisannya yang sekarang sudah kadung jatuh cinta karena PDI Perjuangan berubah menjadi simbol perlawanan. Kalau Anies kalah nantinya, maka secara jangka panjang akan berdampak buruk buat nama PDI Perjuangan karena orang akan bilang, sama saja. Apa bedanya PDI Perjuangan dengan partai lainnya yang oportunis? Lalu PDI Perjuangan akan hancur pelan-pelan. Oke, banyak orang juga menganalisa kalau Ahok yang dicalonkan, Ahok pasti kalah karena pengalaman di Pilgub 2017. Memang Ahok potensi kalahnya besar, tetapi yang menang adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan akan mendapatkan tempat di hati masyarakat karena berani mencalonkan kadernya yang terhebat. Secara jangka panjang, PDI Perjuangan akan mendapatkan loyal simpatisan dengan ikatan yang sangat kuat. Apalagi kalau Ahok akhirnya menang. Wah, bisa menyala PDI Perjuangan di mata banyak orang. Jadi menurut saya, mencalonkan Ahok sebagai calon gubernur Jakarta, kerusakannya buat PDI Perjuangan itu jauh lebih sedikit dibandingkan kalau PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan. Ahok itu sudah punya follower yang militan, yang pasti akan bekerja keras bagaimana bisa menang. Bahkan saya yakin kalau PDI Perjuangan berani mencalonkan Ahok misalnya, maka banyak nama artis ataupun influencer yang ingin berjibaku bersama untuk memenangkan Ahok karena mereka membutuhkan simbol perlawanan. Simbol, ya ini tentang simbol. Sekarang ini masyarakat kehilangan simbol sesudah Jokowi yang dikira bisa menjadi harapan rupanya melenceng jauh ke angkasa luar. Dan orang sekarang dengan resah mencari-cari sinyal siapa orang yang tepat untuk mengubah ini semua. Seharusnya jika mencalonkan Ahok, PDI Perjuangan justru akan mendapatkan keuntungan besar. Bu Megawati dan partainya PDI Perjuangan sudah mendapat apresiasi dan kehormatan sebagai lambang perlawanan. Tapi kan tetap saja orang butuh sosok sebagai pengikat. Kalau sosok ini tepat, maka sempurnalah nama PDI Perjuangan sebagai partai yang ideologis, bukan yang pragmatis, apalagi oportunis. Dampak jangka panjangnya untuk PDI Perjuangan ke depan berbondong-bondong anak muda idealis akan masuk ke PDI Perjuangan karena mereka bangga ada di dalam partai yang sesuai dengan idealisme mereka. Idealisme Soekarno, Bapak Indonesia. Dan dari pengamatan saya ini mengambil Anies. Oke, baik teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian atau ulasan dari saudara kita Denny Siregar mengenai Pilgub DKI Jakarta yang akan diadakan bulan Oktober. Tentunya persaingan yang keras antara Anies dan Ahok. Mungkin teman-teman juga mengetahui dengan kualitas seseorang dan kinerja seseorang mengenai kepemimpinan. Dengan jejak digital di media sosial mengenai Anies Baswedan yang dimana pernah memimpin DKI Jakarta sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mungkin keraguan masyarakat DKI Jakarta sudah mengetahui kualitas kinerja dari Anies dan Ahok. Teman-teman, ketika kita memilih pemimpin tentunya kita berharap pemimpin yang mampu merakyat dan mementingkan rakyat
bagaimana kemajuan masyarakat dan kemajuan berkembangnya DKI Jakarta. Tentunya Jakarta seringkali mengalami kebanjiran. Nah, kita membutuhkan pemimpin yang mampu untuk mengatasi segala hal-hal apa penyebab kebanjiran. Nah, ini sering yang terjadi di DKI Jakarta, masalah banjir, masalah macet. Tentunya, kalau kita lihat kinerja Ahok, Ahok adalah orang yang berani, orang yang tegas, dan tidak pernah melakukan korupsi. Dan mungkin inilah bimbang antara partai PDIP yang mengusut Anies katanya. Dan sedangkan Ahok adalah partai PDIP yang sangat lama yang akan diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Tetapi ini agak sulit untuk dimengerti teman-teman. Kalau menurut saya, Ahok adalah orang yang jujur dalam bekerja. Ahok adalah orang yang mempertahankan konsisten, orang yang mempertahankan perkataan yang realita dan tidak nego-nego. Ahok adalah orang pemberani dan tidak mau melakukan hal-hal yang kecurangan. Sedangkan Anies Baswedan mungkin teman-teman sudah mengetahui dengan jejak digital di media sosial mengenai kepemimpinan Ahok dan Anies Baswedan. Sedangkan Anies Baswedan tidak luput dengan adanya kebanjiran atau sumur resapan. Mungkin teman-teman ini adalah hal yang harus kita pertimbangkan ke depannya teman-teman. Itu kembali lagi kepada masyarakat DKI Jakarta. Apakah teman-teman masih mau dipimpin oleh orang yang tidak memiliki rasa kepedulian? Itu kembali lagi dengan teman-teman. Saya masyarakat DKI Jakarta tentunya memilih Ahok. Bagaimana Ahok harus naik dalam Pilgub DKI Jakarta nanti teman-teman. Tapi itu kembali lagi kepada teman-teman, apakah teman-teman memilih Ahok? Saya sendiri, perkataan Denny Siregar ini menuju kepada Ahok, bahwasanya Ahok adalah orang yang berintegritas tinggi dan memiliki pemikiran yang sangat luas. Dan bahkan beliau ini juga sudah berpengalaman dalam memimpin DKI Jakarta, sudah terbukti sebagai wakil dari Jokowi dulunya. Memang dulunya Ahok memiliki kasus yang dimana dianggap penindasan agama, sehingga Ahok dipenjara selama 5 tahun kalau tidak salah teman-teman. Tetapi nyatanya bahwasannya Ahok tidak ada memberikan pernyataan atau ulasan mengenai penindasan agama. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat komentar mengenai pencerahan dari Denny Siregar mengenai antara Ahok dan Anies. Siapa yang layak menjadi pemimpin di DKI Jakarta? Apakah Ahok atau Anies Baswedan? Saya dukung Ahok bukan karena benci Anies atau RK, tapi benar-benar karena benar-benar bisa kerja. Sebagai warga Jakarta Barat, saya merasakan beberapa tahun lalu. Tentunya masyarakat dari DKI Jakarta saja mengakui kinerja dari Ahok. Bukan karena kita benci mengenai Anies, tetapi memang soal kinerja atau kualitas dari Ahok memang sangat terbukti bahwasannya dia melakukan secara transparan dan tidak pernah nego-nego. Nah, Pampres Bang Denny Siregar tetap dan logika, Ahok adalah calon terbaik untuk warga Jakarta dan untuk PDIP Perjuangan. Nah, kalau secara logika saja memang partai PDIP akan mengusut Ahok. Apakah nanti Ahok akan maju? Nah, ini yang kita harapkan bahwasannya Ahok memberikan waktu dan memberikan kinerjanya ketika dia nanti terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Ahok memang sangat jujur, kita sudah bisa lihat, dan Ahok tidak pernah melakukan kecurangan ataupun melakukan hal-hal yang tidak keadilan. Nih ada dari saudara kita Niko Lasoliver. Jujur berat, sangat berat khusus untuk Jakarta ini. Apalagi masih ada cawe-cawe dari penguasa. Kalau Pak Ahok dicalonkan, mungkin peluang memenangnya lebih sedikit karena risih isu identitas bisa dimainkan lawan, tapi nilai dari banteng pun masih tetap terjaga. Mungkin Pak Anies bisa mencalonkan oleh partai lainnya, ditambah ada rumor PKB bakal beralih dari Kim tambah di Jakarta yang punya jumlah suara lumayan. Untuk Pak Ram mungkin adalah jalan tengah karena ada rumor berita penguasa memenangkan Prinding atas kasus suami Mbak Puan. Banteng Puan jadi makin hati-hati.
Apapun itu terbaik atas keputusan dari Ibu Megawati, berharap dengan aspirasi dari para kader dan akar rumput. Walaupun saya dengan dekan dan pesimis karena mau tidak mau mendukung Anies dan Ahok harus bersatu demi lawan koalisi penguasa. Nah, dengan komentar dari kawan kita ini bahwasannya ketika dipasangkan Ahok dengan Anies memang sulit juga teman-teman. Karena pemikiran Ahok dan Anies sangat berbeda. Sedangkan Anies menggunakan politik identitasnya. Kita bisa lihat di tahun 2019 bahwasannya Anies menggunakan politik identitas. Jadi kita berharap juga lebih was-was karena di negara demokrasi ini tidak perlu dengan adanya politik identitas. Karena kita berharap pemimpin yang menguasai keadilan, menguasai kejujuran dan merakyat dan merendahkan diri untuk kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan pribadi, apalagi hanya gila kekuasaan. Mendukung pendapat Bang Denny, mendukung sepenuh Ahok agar kantor gubernur makin dekat dengan rakyat Indonesia. Sepakat Bang, saya yakin Bu Mega bakalan usut Pak Ahok maju. Ini bukan soal menang kalah, tetapi soal harga diri PDIP. Seandainya menang itu bonus dari Tuhan. Ini kembali lagi pada teman-teman. Mungkin teman-teman sudah melihat rekam jejak dari Ahok, betapa tulusnya dia melayani masyarakat di DKI Jakarta dulunya. Memang terlihat tegas, memang terlihat besar-besar suaranya, tetapi itulah calon pemimpin yang hanya mementingkan rakyat, bukan hanya mementingkan jabatannya sendiri, bukan hanya mementingkan dirinya pribadinya sendiri. Jadi itu kembali lagi kepada masyarakat DKI Jakarta. Carilah pemimpin yang mampu untuk memimpin dan membawa masyarakat untuk lebih memiliki konsisten integritas yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk mengelola teknologi, apalagi masalah kebanjiran di DKI Jakarta. DKI Jakarta tidak luput dengan macet dan tidak luput juga dari banjir. Nah, ini kembali lagi kepada masyarakat DKI Jakarta. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini, mungkin ada kata saya yang salah. Mohon maaf, mohon dimaklumi. Nah, saya hanya menyampaikan apa yang ada terjadi saat ini. Teman-teman, jangan lupa like dan jangan lupa berikan komentar di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.